Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi di siang bolong bersama audio rosongan bolo. Oke, bolo di apa kemarin ya saya ngupload sebuah konten MCRD dan ada sebuah komen dari saudara kita yaitu dari Mas siapa ya? Mas akunnya Mas Ed Didin Dewi 7297 yang ada di sebelah ini. Oke. Dan Mas Didin request, Mas buatin tutorial 400 watt untuk tegangan 80 VDC. Jadi Mas Didin itu eh, nyuruh saya buatin apa namanya tutorial power 400 tegangannya 80 VDC. Oke, Mas Didin, Mas Didi ya, Mas Didi. Oke, Mas Didi ya. Sebelumnya saya mohon maaf, sebelumnya saya mohon maaf karena trafo saya yang di sebelah ini itu cuma 55 volt Mas Didi ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang di 65 atau berapa tadi 80 VDC saya rasa mampu. Saya rasa mampu. Dengan catatan Mas Didin sesuai dengan proyek saya ini ya power yang saya oprek-oprek ini. Jadi ini memang didesain khusus untuk volt 65. Jadi walaupun saya belum praktek tapi di sini kan sudah saya sudah saya praktekkan di 55 dan pengurangan VDC-nya di sebuah osilatornya juga sudah saya amankan dan untuk biasnya untuk untuk biasnya juga sangat aman sekali untuk volt besar seperti 65 volt. Jadi saya sesuaikan dengan volt-volt besar. Begitu Mas Didik ya. Jadi Mas Didik bisa praktek langsung di rumah ya. Nanti bisa praktek di rumah langsung meniru apa yang saya bikin di power 400 watt modifikasian saya dan hasilnya nanti Mas Didik bisa membedakan antara yang asli dengan yang modifan seperti punya saya ini. Oke Mas Didik, kita mengucapkan terima kasih sudah request atau sudah komentar mendukung channel YouTube saya. Semoga saja channel-channel YouTube saya bermanfaat bagi teman-teman saudara-saudara semua yang hobi di sound gear. Oke, kita dekatkan ya Mas Didi. Kita jelaskan ke Mas Didi, nanti saman praktek kasih saja 65 volt, nggak masalah. Saya jamin nggak masalah. Kalau nanti memang meledak, saya kasih driver dari saya. Oke, kita dekatkan. Oke Mas Didi, jadi beginilah request sampean ya. Saya jujur saja ini saya saya jelaskan dari travelnya. Saya mempunyai 5 ampere. Saya sebutkan saja ini mereknya SAE. Trafonya itu SAE ya. Tegangannya ada di 55 volt. Maaf silau ya karena masih ada plastiknya. Ini 55 volt Mas Didi. Jadi tegangannya kita ketemu berapa ya? 72 2 lah. Kita mendapatkan 72 71 72 ya koma berapa lah. Oke. Dan kita tes Mas Didi untuk DCU-nya biar teman-teman tegangannya melonjak Kang. Untuk DCU-nya di tegangan 65. Oke, kita kan jelaskan nanti ya. Kita coba saja. Kita memakai berapa? Kita memakai tegangan skala 200 dulu ya. 200 mili sudah notok ini untuk 200 milinya. Sudah notok. Jadi kita coba. Oke. Kita mendapatkan 200 mili volt di angka 2
berapa ya, masih turun, masih turun. Oke, 1, jadi ini sangat minim sekali, kok minim sekali Mas Didi. Nah ini masih bisa turun Mas Didi, tenang saja. Jadi untuk vol besar itu di power 400 sangat support. Oke, 1,3 ya. Untuk biasnya kita memakai skala di 2 ngatasi apa enggak ya, oh ya ngatasi untuk dua apa namanya, biasnya kita mendapatkan 400 berapa ya, pokoknya 486 ya. Oke, atau 485, yang sebelahnya 400 bentar 400 ya, 470 berapa tadi, 400 berapa ya yang sebelah sini ya. Oh, selisihnya nggak banyak Mas Didi, jadi selisihnya ini nggak banyak sekali, nggak banyak. Oke, nggak banyak kan. DCO-nya juga kita memakai skala 2 ya, satu misal skala 2 lah, skala 2 kita mendapatkan segini Mas Didi. Oke, kan sudah minim sekali untuk DCO-nya, jadi sangat support di apa namanya vol besar ya Mas Didi. Untuk teman-teman semuanya bisa meniru modifan untuk power 400 watt karya saya, karya audio rosokan. Oke, saya jelaskan ya Mas bolo-bolo semua. Untuk transistornya saya menggunakan yang ori. Untuk vol besar saya nggak berani memakai apa namanya yang nggak ori lah. Kita memakai apa namanya ori, yaitu bertipekan C4793 ya untuk yang positif, dan untuk yang negatif ini masih menyala bolo. Untuk yang negatif A1837 untuk yang sebelah sini ya. Oke Bang, itu R kapur yang buat apa Bang? Oke, nanti saya jelaskan satu persatu, tenang saja bolo. Oke, jadi setiap basis dan kolektornya TR fast itu saya kasih apa namanya filter, sebuah apa namanya filter kapasitor 472 bolo, untuk mempercepat denyutan antara apa namanya transistornya fast itu, denyutan untuk ke final itu biar lebih cepat, lebih kenceng, biar meresponnya audio itu nggak ada jeda di apa namanya audionya begitu. Nah, terus untuk apa namanya diodanya ini saya dekatkan ya. Diodanya itu saya filter seperti apa namanya, saya jamerin apa namanya antara positif sebelah sini sama negatif sebelah sini, itu saya jamerin dengan kapasitor 100 nano. Fungsinya untuk apa Bang? Ya kita apa ya, untuk menyeimbangkan sebuah bias, filternya bias itu. Oke, filternya bias untuk 10 kilonya bolo. Untuk yang sebelah sini ya, maaf agak apa namanya, saya menjelaskannya sama pulpen saja biar nggak beresiko ya. Jadi untuk 10 kilo yang sebelah sini saya menggunakan 8K2 untuk yang sebelah sini. Untuk resistornya basis sini saya menggunakan 390 ohm semua ya Mas, untuk apa namanya resistornya. Dan ini 4K7 nya saya menggunakan 4K7. Jangan sekali-sekali kita menggunakan volt besar memakai 1 kilo ya. Biasanya teman-teman itu apa namanya memakai 1 kilo, itu jangan dipakai 1 kilo. Kita harus menggunakan sesuai dengan tulisan yang ada di PCB. Jadi biar apa ya hasil bias sama DCO nya itu bagus begitu bolo. Jadi saya menggunakan 4K7. Oke, untuk transistornya di sini untuk buffernya saya menggunakan 41 bolo, 41, dan saya menggunakan Miller di sini 47 PF ya. Untuk yang kuning itu 47 PF.
Oke, untuk itu Bang namanya speakernya. Untuk speakernya R speaker menuju ke speaker ya. Saya menggunakan 56 kilo, Bolo. Menggunakan 56 kilo. Untuk 10 kilo yang ada di sebelah sini, maaf ya, bentar tak. Yang untuk 10 kilo sebelah sini saya menggunakan jadi jadi nggak sama, Bolo, nggak sama. Untuk apa namanya 10 kilonya ini. Ada yang kita menggunakan 15 kilo, ada yang menggunakan 10 kilo karena apa? Setiap DCO itu beda-beda. Jadi penyesuaian DCO itu disesuaikan dari R yang 10 kilo ini, Bolo. Begitu. Jadi sangat mudah untuk transistornya, Bang. Oke, saya di sini menggunakan transistor yang berukuran A992 ya. A992 karena saya sesuaikan dengan apa namanya karakter suaranya. Begitu, Bolo. Dan saya menggunakan di sini 6,8 atau 2 watt ya, 2 watt di sini. Oke, dan untuk R3K9-nya bentar, R39 kilonya R3K9-nya saya ganti dengan 4K7. Maaf ya. 4K7 2 watt. Bentar kayak gini. Nah, karena apa? Di sini 3K9 itu R menuju ke osilator transistor ini, makanya kita harus menyesuaikan. Walaupun volt besar oke saja untuk apa namanya driver 400 oke saja untuk voltnya. Karena apa? Di sini saya menyesuaikan volt kebutuhan untuk apa namanya osilatornya. Jadi di sini kan osilatornya kan dibutuhkan 24 volt, 24 volt untuk apa tegangan ya, untuk tegangannya itu 24 volt. Jadi di sini dipasang dioda sender untuk menyetabilkan sebuah volt ke osilator. Jadi di sini ketemu berapa, Bang? Oke, kita tes biar teman-teman tahu dapat berapa ya. Oke, agak ribet, Bolo, karena memegang. Oke, voltnya kita taruh ke 20 ya, 20 atau gini 200 volt. Kita AVO, kita mendapatkan 26,1 ya, 26. 26. Kok nggak sama, Bang? Iya, karena apa ini? Jujur saja ini saya menggunakan dioda sender 27 volt. Sebenarnya ini 27 volt. Begitu, Bolo. Begitu. Jadi kita bisa mengakalin kayak gini ya, Bolo. Apa namanya? Kalau kita menggunakan 45, DCO-nya sudah ketemu. Sudah bagus. Kita menggunakan volt besar itu gampang. Gampangnya itu kita sesuaikan untuk volt yang masuk ke sini, yang ke osilatornya, begitu, Bolo. Jadi sangat mudah sekali nih, Bolo, dipraktekkan. Oke, kayak begini ya. Maaf agak blur. Jadi teman-teman bisa praktek. R kapurnya berapa, Bang? Sampai lupa. Oke, ini R kapurnya saya menggunakan 4K75 watt. Nah, R kapurnya itu menuju kemana, Bang? Oke, jadi R kapur ini yang 5 watt 4K7 ini menuju min ya, min sama plus. Jadi jalur untuk menuju DC menuju ke osilator itu dipotong, Bolo. Dipotong, maaf ya, tak apa namanya, tak balik dulu ya, balik dulu. Kita harus hati-hati karena ini kadang nyala. Oke, nah kayak begini, Bolo. Jadi jalur untuk apa ini plus ya, ini plus, ini harus saya potong. Saya kasih R5 watt 4K7. Terus ini juga saya potong untuk plusnya ya, saya potong
Terus saya kasih R4K75 watt. Biar apa? Volt itu tidak berlebihan masuk ke osilator. Kita sesuaikan dengan kebutuhan osilator. Jadi yang perlu itu diperkecil itu osilatornya. Osilatornya kalau diperkecil itu ya disesuaikan dengan kebutuhannya, begitu kebutuhannya. Oke, masalah kuat enggaknya di tegangan besar itu tergantung dari apa namanya, tergantung dari transistornya yang kita pasang. Kalau memang kita memakai 41, 42 ya, ya saya pastikan untuk meletus lah, untuk meletus. Kok ini nggak meletus Kang, sampai memakai 41 ya, ya pasti nggak meletus. Ini kan tegangannya untuk kolektornya kan nggak secara langsung kan dia dapat plus begitu. Ini dari ini olahan dari apa osilator menuju ke sini begitu. Ini sudah termasuk outnya VDC-nya dari 4K75 watt ini begitu bolo. Oke Mas Didi, begitu saja yang saya dapat yang saya sampaikan ya. Mungkin kurang lebihnya kayak ginilah apa namanya rangkaiannya, nanti dipraktekkan langsung di rumah dengan tegangan 65 volt. Ini masih support di 65 volt Mas Didi. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak video saya, dan yang barusan menemukan video saya jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel YouTube audio saya, Audio Rosokan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya seterusnya.